Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara dan saudari sekalian, bersyukur kepada Tuhan atas nafas yang baru Tuhan berikan kepada kita. Saat ini mari kita menaikkan pujian dan penyembahan, yaitu bertajuk Mengenal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Kau beri kesempatan yang baru. Aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia.
Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak, sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub, ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf, menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Shalom, saudara dan saudari sekalian. Tema renungan pagi pada hari ini yaitu iman, bukan imajinasi. Iman bukan imajinasi. Diambil dari Ibrani, bab yang ke-11 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-22. Ibrani bab yang ke-11 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-22. Seperti pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Saudara dan saudari sekalian, ada sebuah pepatah berkata begini: selama kamu dapat membayangkannya, kamu dapat membuatnya menjadi nyata. Selama kamu dapat membayangkannya, kamu dapat membuatnya menjadi nyata. Petikan ini, saudara dan saudari sekalian, pepatah ini bukanlah iman yang menurut Alkitab, tetapi sebuah imajinasi belaka. Ibrani bab yang ke-11, sebentar tadi yang telah kita dengar firman Tuhan, yaitu jelas memaparkan perbezaan di antara iman dan hayalan ataupun imajinasi, antara kebenaran Allah sejati dan imajinasi yang semua. Dengan menarik pengalaman daripada perjalanan para tokoh yang telah kita dengar tadi, iaitu prabangsa Israel, iaitu Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. Jadi penulis surah Ibrani ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merenungkan tentang iman mereka dan kesetiaan Allah dalam ikatan perjanjiannya bersama dengan umatnya ataupun tokoh iman ini. Jadi kita melihat yang pertama, iaitu Abraham dan Sarah. Mereka ini taat kepada Allah dalam berbagai fasa kehidupan mereka, sehingga mereka mampu menjalani panggilan yang sulit dan mencapai hal-hal yang kelihatan mustahil. Namun tidak ada mustahilnya bagi Allah untuk memberi kepada Abraham dan
Sarah mengikut kehendak Tuhan. Jadi ini kita boleh lihat ayat 8 hingga ayat yang ke-19. Kita boleh melihat di sana bagaimana Allah menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Jadi perjanjian Allah dan kesaksian iman Abraham ini menghadirkan pengharapan dalam hidup Ishak. Kita boleh lihat dalam ayat yang ke-20. Dan perjanjian Allah juga memelihara Yakub dan Yusuf dalam pergumulan mereka sampai akhir hidup mereka, iaitu ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Jadi dari pengalaman tokoh iman ini, jadi penulis surah Ibrani menunjukkan kepada kita ataupun memperlihatkan kepada kita iaitu 3 ajaran Alkitab, 3 ajaran firman Tuhan ini, iaitu yang pertama, iman yang kita miliki pada hari ini haruslah dipautkan kepada Allah ataupun harus bersumberkan kepada Allah yang hidup, kerana saat kita mengaku bahawa kita beriman, kita percaya, kita mengatakan aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada pimpinan Roh Kudus, kita percaya ataupun kita harus percaya bahawa Allah benar-benar ada, Allah benar-benar hadir dalam hidup kita. Dan yang kedua, Allah memiliki rencana keselamatan dan mengejarkan rencana itu dalam kehidupan umatnya ataupun kehidupan kita pada hari ini. Dan yang ketiga, bagaimana penulis surah Ibrani ini memperlihatkan kita iaitu 3 ajaran mengenai iman, iaitu Allah itu setia dalam berkarya bersama dan bagi umatnya. Iman sejati, saudara dan saudari sekalian, berbicara tentang Allah, bukan tentang manusia. Jadi Allah menganugerahkan iman kepada semua kita yang percaya supaya kita dapat meletakkan pengharapan kita kepada rencana Allah yang kekal, seperti para tokoh iman tadi yang kita sudah dengar daripada pembaca firman Tuhan, bagaimana mereka meletakkan dasar iman mereka kepada Allah yang nyata, Allah yang hadir dalam menggenapi janji kepada umatnya. Dan pada hari ini, saudara-saudari, kita juga perlu turut serta dalam penggenapan rencana itu dalam hidup kita. Jadi, kematian tidak menakutkan bagi kita, kerana kematian itu justru membawa kita melihat bagaimana Allah yang setia menggenapi rencananya. Jadi, Allah kita hidup dan setia di sepanjang zaman, baik dahulu, sekarang maupun selama-lamanya. Inilah Allah yang begitu baik, Allah yang kita kenal melalui anaknya, Yesus Kristus. Jadi iman kita pada hari ini, saudara-saudari, meneguhkan kita untuk mempercayakan hidup kita kembali kepada Allah. Persoalannya di sini, renungan untuk kita bersama. Maukah kita menyerahkan sepenuhnya kendali kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang setia, yang memimpin kita sampai akhir hidup kita? Renung-renungkan dan bertindaklah mengikut kehendak firman Tuhan. Amin.